La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muncir sekalian. Kali ini admin akan mengenalkan kepada sobat sekalian 3 masjid utama di dunia ini, khususnya buat sobat muslim. Bagi kaum muslimin di seluruh dunia, keberadaan masjid merupakan sebuah tempat suci, tempat ibadah, dan juga tempat yang harus dijaga kesucian dan ketenangannya. Nah, sekarang tahukah kalian bahwa di dunia ini ada 3 masjid yang harus kita ketahui? Masjid apa sajakah itu? Simak informasinya. Kita mulai dari Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem, Palestina. Masjid yang pembangunannya dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ini merupakan masjid yang mempunyai banyak sejarah, bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ini. Dan yang paling utama juga, Masjid Al-Aqsa ini pernah menjadi kiblat pertama bagi umat Islam setelah perintah sholat turun sekembalinya baginda Nabi Muhammad SAW dari Isra dan Mi'raj. Masjid yang dibangun setelah pembangunan Masjidil Haram ini mempunyai jarak rentang pembangunan, yakni 40 tahun setelah Masjidil Haram selesai dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Pada dasarnya semua masjid di muka bumi ini sama, yakni mempunyai keutamaan. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyabdakan, sholat di masjidku lebih baik daripada 1000 rakaat sholat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 1000 rakaat sholat di tempat lain. Janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid, yakni masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Luas Masjid Al-Aqsa sendiri mempunyai ukuran seluas 144 dunum. 1 dunum sama dengan 100 meter persegi. Ada yang menarik dari luas dari Masjidil Aqsa ini dibandingkan dengan 2 masjid yang mulia, yakni luas dari Masjidil Aqsa ini tidak bertambah dan tidak pernah berkurang dari dulu hingga saat ini. Berbeda dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang dari tahun ke tahun luasnya semakin bertambah. Kemudian kapankah dan siapakah yang membangun Masjid Al-Aqsa ini? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." Kemudian aku bertanya kembali, "Kemudian masjid mana lagi?" Beliau menjawab, "Masjidil Aqsa." Aku pun bertanya lagi, "Berapakah jarak antara pembangunan keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. "Dimanapun engkau menjumpai waktu sholat, maka sholatlah, karena tempat yang engkau jumpai itu adalah masjid." Lalu siapakah yang membangun Masjidil Aqsa ini? Ibnu Hisham mengatakan dalam kitab At-Tibyan fil Muluk, setelah Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menempuh perjalanan ke Baitul Maqdis. Jibril mengawasi bagaimana Baitul Maqdis dibangun. Setelah Nabi Adam selesai membangunnya, beliau menunaikan ibadah di dalamnya. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal dan memakmurkan Masjidil Aqsa sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yang kebanyakan dari kalangan para nabi, yakni Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masjid Al-Aqsa ini diserahkan dengan sukarela kepada kaum muslimin. Dan pada masa pemerintahan Raja Abdul Malik bin Marwan, komplek Masjid Al-Aqsa ini dibangun. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ketika berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Di masjid inilah ajaran Islam disebarluaskan ke seluruh penjuru pelosok dunia.
Luas Masjid Nabawi untuk saat itu tidaklah sebesar saat ini. Berbeda dengan Masjid Al-Aqsa yang luasnya tidak mengalami perubahan. Masjid Nabawi dari tahun ke tahun ini mengalami pertambahan luas. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Masjid Nabawi dibuka setiap hari. Masjid ini sebenarnya merupakan bekas rumah Rasulullah SAW yang beliau tinggali setelah hijrah pada tahun 622 Masehi. Bangunan masjid sebenarnya dibangun tanpa atap. Masjid pada saat itu dijadikan tempat berkumpul masyarakat, majelis, dan sekolah agama. Masjid ini merupakan salah satu tempat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kemajuan masjid ini tidak lepas dari pengaruh kemajuan penguasa-penguasa Islam. Dan pada tahun 1909, tempat ini menjadi tempat pertama di Jazirah Arab yang diterangi pencahayaan listrik. Masjid ini berada di bawah perlindungan dan pengawasan penjaga dua tanah suci. Masjid ini secara lokasi berada di tengah-tengah kota Madinah dengan beberapa hotel dan pasar-pasar yang mengelilinginya. Masjid ini menjadi tujuan utama para jamaah haji ataupun umrah. Beberapa jamaah yang mengunjungi makam Nabi Muhammad untuk menelusuri jejak kehidupannya di Madinah. Selain dijadikan sebagai tempat untuk beribadah bagi kaum muslimin dari seluruh penjuru pelosok dunia, dari Masjid Nabawi ini lahir orang-orang cerdas yang kemudian menyebarkan syiar Islam ke seluruh penjuru pelosok dunia. Dari masjid ini lahir hafid Al-Quran, dai-dai yang menyebarluaskan agama Islam, ahli ibadah yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjaganya agama Islam hingga akhir kiamat. Masjidil Haram yang berada di kota Mekah adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan diperbaiki kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam Masjidil Haram sendiri ada sebuah tempat yang paling suci bagi umat Islam, yakni Ka'bah, yang hampir setiap hari dan setiap tahun dikunjungi oleh umat Islam. Dan yang paling penting juga, bagi non-muslim dilarang untuk masuk ke wilayah Masjidil Haram. Luas keseluruhan masjid untuk saat ini mencapai 356.800 meter persegi dan kemungkinan masih akan bertambah lagi dari masa ke masa, karena jumlah umat Islam yang ingin datang melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Masjidil Haram semakin hari, semakin tahun juga semakin bertambah. Keutamaan dari Masjidil Haram ini, di dalamnya ada Ka'bah yang menjadi arah yang dituju umat Islam saat mendirikan sholat, di mana sebelum menjadikan Ka'bah ini menjadi arah kiblat dalam beribadah, Nabi Muhammad beserta para sahabat menjadikan Baitul Maqdis yang terletak di Masjidil Aqsa, Yerusalem, menjadi kiblat pertama. Tetapi Rasulullah SAW lebih suka kalau beribadah menghadap ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Selain itu, bagi umat Islam apabila ingin melaksanakan ibadah haji, maka Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah menjadi salah satu rukun syarat sahnya haji dan umroh. Dan yang paling penting juga bagi umat Islam, apabila ingin berdoa dan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjidil Haram adalah tempat yang mustajabah di dalam memanjatkan doa-doa untuk menunaikan segala hajat. Oke sahabat Muncari Media sekalian, itulah tadi 3 masjid utama di muka bumi ini yang patut kita ketahui. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terus dukung channel Muncari Media dengan meninggalkan jejak berupa like, subscribe, dan komen.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal